Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama untuk mengikuti kegiatan kita bersama hari ini Pak Ziyadi ya. Namun sebelumnya untuk supaya Allah memberikan keberkahan bagi kegiatan kita hari ini, kita berdoa membacakan basmalah masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini kita akan mendengarkan sedikit tentang destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Ziyadi. Namun sebelumnya mungkin untuk acara kita ini kita akan buka terlebih dahulu seperti biasa, karena di sini berhubung kepala sekolah berhalangan ya. Nah itu kita diwakili oleh Pak Darmadi untuk menyampaikan sepatah kata. Kepada Pak Darmadi kami persilakan dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pada hari ini, siang ini, kita tetap diberi semangat, diberi kekuatan, sehingga dapat kita mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh salah seorang calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Ziyadi, yang pada hari ini mengangkat tema tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan suatu rangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak Ziyadi sebagai guru penggerak di sekolah. Dan semoga di kegiatan itu nanti yang diharapkan untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan kita semua, kepada teman sejawat semua, itu dapat terlaksana dengan baik. Itu yang diharapkan dengan diseminasi ini. Bapak Ibu semuanya, sekilas kalau kita bertanya ya, apa itu diseminasi tentang budaya positif? Yang kita fokus di sini budaya positifnya. Andai kita tanya orang gitu ya, apa itu budaya positif? Mungkin yang lebih pandai menjelaskan nanti Pak Ziyadi, tapi saya sekilas sebagai bayangan aja ya. Budaya positif itu merupakan suatu perwujudan daripada nilai-nilai atau berbagai karakter yang baik yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Nah, ini diharapkan nanti dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dan kita semua sebagai guru yang ada di dalam kelas. Bapak Ibu yang saya muliakan, juga kita berharap juga dengan kegiatan ini, walaupun
ini hanya sebagai tugas, namun tugas ini hanya Pak Ziyadi bisa terapkan di hari ini aja. Tetapi apa yang kita harapkan setelah Pak Ziyadi menyelesaikan tugas ini untuk sebagai bagian daripada kegiatan guru penggerak, semoga diseminasi ini juga dapat memotivasi kita, ya, dapat diterapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita. Itu mungkin harapan saya. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa bukan cuma sekedar diseminasi, tapi apa yang kita harapkan nanti setelah kegiatan itu berlangsung, ini dapat diterapkan di sekolah kita, terutama dalam lingkungan kelas. Terakhir, mungkin ini merupakan harapan kami dari pihak sekolah dan juga harapan kita semua. Mari kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya untuk Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Semoga dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya, memiliki prestasi yang baik, ya, dan lulus dengan nilai terbaik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Madi selaku wakil dari kepala sekolah. Mungkin langsung saja kita kepada pokok acara kita, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Ziyadi ya. Pak Ziyadi ini guru penggerak angkatan ke-11 ya Pak ya, angkatan ke-11. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dede, semoga apa yang dilakukan oleh Pak Ziyadi hari ini dan juga guru penggerak lainnya nanti bisa mengikuti juga jalannya Pak Ziyadi ya, supaya semua mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk itu kami berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Ziyadi untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Ibu Kamsia SPNPD selaku pengawas pembina sekolah S1. Kemudian yang terhormat Bapak Danbadi selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga kepada seluruh dewan guru yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi pada hari ini saya merupakan ditugas oleh tugas dari pendidikan guru penggerak untuk menyelesaikan modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Dalam tugas ini kami semuanya yang calon guru penggerak ini memiliki kesempatan yang sama untuk mendiseminasi budaya peran ataupun nilai-nilai positif itu kepada seluruh rekan kerja di sekolah. Nah, pada hari ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya bernama Ziyadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 yang berasal dari sekolah kita itu SMA Negeri 1 Banda Aceh. Baik, mungkin kita selama ini sudah sering mendengarkan budaya positif. Nah, ternyata apa yang dimaksud dengan budaya positif? Apakah budaya tanpa negatif atau bagaimana? Nah, itu akan kita perhatikan sesaat lagi. Jadi konsep utama ada beberapa poin utama yang akan dijelaskan pada kesempatan ini, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ini ada beberapa macam hal bagi pribadi saya sendiri itu jarang terdengar sebelumnya. Tapi hari ini ketika kami sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu sudah mendapatkan beberapa pencerahan tentang istilah-istilah baru seperti ini.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi utama, ini adalah ada satu rumah SPG. Ini ada satu rumah kereta listrik dari arah Bandung menuju ke Jakarta dengan kecepatan laju 150 km per jam. Namun dari arah berlawanan ada kereta bus dengan kecepatan 300 km per jam. Kedua kereta itu berpas-pasan di satu perlintasan dengan jalur berbeda, sehingga terjadi perubahan angin di sekitar kedua kereta tersebut. Kira-kira kemanakah arah asap kereta? Ada yang bisa Bapak bisa menjawab? Kemana kira-kira arah asapnya? Tidak ada asap. Oke. Boleh kita berikan aplaus dulu? Tidak ada asap. Kenapa tidak ada asap? Ya, karena ada api listrik. Tertabus juga listrik ya. Baik, kita masuk ke materi kita. Baik. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini sudah sering kita dengarkan paradigma baru itu apa? Ya. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru di mana dalam proses pembelajaran tersebut kita diminta untuk menghadirkan peserta didik itu sebagai pusat pembelajaran. Artinya pembelajaran kita itu berpihak kepada murid, bukan kepada kita guru. Yang selama ini kita selalu mengimpikan bahwa pembelajaran tersebut ada pada guru. Jadi guru yang mengatur segalanya. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana kebutuhan si murid tersebut. Nah, jadi dalam paradigma baru ini kita dituntut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada setiap murid. Itu ada 6 profil yang sudah sebagaimana kita mengetahuinya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga ada kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, berdalam kritis. Jadi 6 dimensi tersebut yang harus ditanamkan kepada murid kita. Selanjutnya. Nah, inilah budaya positif yang kita pernah mendengarkannya. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuh kembang karakter murid. Jadi, ibaratnya nih, budaya positif itu kayak kita tuh memiliki suatu kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari dan itu menjadi nilai yang bagus bagi si murid. Nah, misalnya kalau kita makan, biasanya kalau orang Aceh bilang makan itu pasti baju bu. Nah, pasti seperti itu. Akan tetapi kalau di dalam dunia pendidikan juga sama seperti itu. Budaya yang sehari-harinya yang kita terapkan di sekolah itu menjadi kebiasaan bagi mereka. Misalnya kalau di sekolah, datang sekolah itu tepat pada jam 7.30. Nah, ini merupakan suatu buah budaya yang harus dibiasakan oleh murid. Jadi mereka tidak bisa datangnya melewati dari jam tersebut. Itulah budaya positif. Artinya yang berhubungan kepada positif. Nah, di sini ada beberapa macam yang efek daripada budaya positif. Apabila dapat berkembang dengan baik pada murid, maka akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua. Ini sudah jelas ya. Kalau kita memang memiliki budaya positif yang baik, itu semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak ada rasa-rasa istilahnya, tidak ada rasa sakit hati antara murid dengan guru atau guru dengan orang tua atau sebaliknya. Kemudian menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. Kalau seandainya sebelumnya dia sering melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi dengan pembiasaan kepada yang baik, maka itu akan menjadi mengembangkan hal-hal yang baik. Kemudian murid terbiasa dengan pola hidup teratur. Ini sudah terbukti ya. Kalau seandainya punya budaya positif yang kuat, pasti pola hidupnya akan teratur. Nah, itu mungkin biasanya yang lebih sering kita perhatikan bagi yang tinggal di pesantren itu dari awal bangun tidur sampai tidur lagi selalu diatur dan menjadi kebiasaan dia ketika pulang ke rumah. Kemudian mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab bersama
membangun karakter siswa ini merupakan yang paling utama sekali dari penerapan budaya positif. Kemudian membangun hubungan sosial yang baik antar warga sekolah, menumbuhkan kesadaran diri murid terhadap budaya positif. Silakan. Nah, kemudian dari sisi positif, apakah keduanya hal yang sama? Ternyata kalau kita perhatikan dari segi materi itu berbeda. Nah, kalau budaya positif itu hal yang menjadi kebiasaan bagi dia. Tapi kalau disiplin itu dari sebuah aturan. Ya. Karena kalau budaya positif itu nggak ada aturan juga bisa. Misalnya sebelum sekolah mandi dulu. Itu menjadi sebuah kebiasaan kan dia ada sebuah aturan yang baku. Ya. Ada aturan misalnya sebelum sekolah wajib sholat mandi. Itu dia ada. Tetapi kalau merupakan sebuah kebiasaan jadilah budaya positif. Tapi kalau disiplin itu diawali dengan peraturan. Dengan ada aturan-aturan tertentu sehingga bisa dijadikan dari aturan tersebut untuk nilai yang positif. Dan di sini disebutkan bahwa kata disiplin sering juga dimuka dengan kata hukuman. Tidak disiplin maka mendapat hukuman. Ketika disiplin maka tidak ada hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini merupakan yang paling baru yang saya dapatkan ketika belajar dengan guru penggerak. Selama ini ketika disiplin itu pasti dia dengan hukuman. Ya. Tidak melaksanakan tugas, oh ini kamu harus memberikan tugas tambahan lebih banyak lagi sehingga dia membuat jerah. Nah, ternyata ketika kita belajar seperti ini, oh ternyata yang saya lakukan itu salah, begitu. Nah, jadi solusinya apa? Ketika tugasnya tidak diselesaikan, kita komunikasi nanti ada cara-cara kedepannya lagi, ada restitusinya. Gitu. Jadi nanti akan ada cara untuk memberikan tugas yang lain yang bisa dia lakukan tanpa memberikan tanpa terasa membebani kepada si murid tersebut sehingga berpengaruh kepada psikologi. Nah, tujuan disiplin. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter seperti satu, jujur, peduli, dan memiliki karakter nilai-nilai kebajikan sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercermin. Nah, jadi dengan adanya disiplin positif, maka sebagaimana yang terdapat pada profil pelajar Pancasila itu akan terwujud semuanya. Nah, seperti itu. Seperti di sini salah satu contohnya adalah satu, jujur, peduli, dan memiliki karakter nilai-nilai kebajikan. Silakan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini merupakan hal yang baru juga yang kita temukan ketika belajar di calon guru penggerak, bahwa nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal secara umum dan lintas masa, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai universal tersebut artinya ketika kita memberikan satu buah disiplin positif ataupun kesepakatan kelas, nah efek dari itu dia masuk ke dalam nilai universal. Misalnya kita mengatakan dilarang merokok, itu bersifat negatif, kita ubah menjadi yang positifnya. Merokok menyebabkan gangguan kesehatan, ya, kanker dan lain-lainnya gitu. Nah, itu kalau yang positifnya. Jadi nilai kebajikan yang diperoleh itu apa? Berefek kepada kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi setiap disiplin positif ataupun kesepakatan kelas yang kita buat itu pasti ada nilai kebajikan yang mengandung di dalamnya. Misalnya ketika belajar semua siswa wajib menyimpan HP. Tujuannya apa? Nah, nilai kebajikan yang dimiliki pada saat tersebut adalah siswa tersebut dia bisa menghormati, ya, saling menghormati. Itu nilai kebajikannya. Seperti itu. Kemudian ini ada satu pendapat yang oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Beliau mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini masih umum sekali, ya. Tujuan itu apa? Perilaku itu apakah positif atau negatif? Semua yang melakukan itu ada tujuan. Kalau seandainya kita di dalam lingkungan sekolah, ini ada siswa kita misalnya yang cabut, dia punya tujuan. Tujuannya apa?
Misalnya menghindari daripada belajar karena dia malas belajar itu. Nah, jadi pasti ada tujuannya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Namun dari perilaku yang dia lakukan, karena ada tujuannya tadi, di sinilah posisi kita seorang guru, bagaimana caranya tujuan yang negatif tersebut kita ubah menjadi positif. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita lanjutkan di ada slide yang memang di teori kontrol nantinya. Nah, kemudian dari Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Biasanya kalau yang disampaikan oleh dari Gosen ini, bahwa nilai kebajikan seseorang itu mereka yakin bahwa ada dalam diri pribadi seseorang. Misalnya ketika dia berbohong, dia tahu dia berbohong, efeknya akan panjang ke depannya. Tetapi karena dia tidak memiliki dorongan dari dirinya sendiri, ataupun dia tahu caranya, bagaimana cara agar dia bisa lebih yakin dengan kejujuran. Nah, di sini punya motivasi. Ya. Kita harus memberikan motivasi kepada si murid agar dia mampu menghadirkan keyakinan tersebut agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 6 dimensi. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia dan ini tidak bisa dihilangkan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, pasti ya. Kemanapun kita pergi, kebutuhan itu pasti kita inginkan. Apakah dari segi moral atau yang lainnya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan kepada rasa cinta dan kasih sayang. Karena tanpa ada ini mungkin manusia itu akan lebih tidak teratur, gitu. Atau ya seperti orang-orang yang kita pergi ke rumah sakit dan lebih berekam. Gitu. Jadi cinta dan kasih sayang itu memang ada pada diri pribadi murid kita dan kepada kita masing-masing. Nah, kenapa misalnya ada siswa atau murid kita itu di dalam kelas lasak saja, jalan sana jalan sini gitu, kemudian tak pernah duduk. Nah, itu berarti dia sedang mencari cinta dan kasih sayang. Nah, jadi kita selaku guru ya pelan-pelan memberikan kasih sayang meskipun tidak 100% karena kita ada yang menyayanginya. Nah, jadi kita berikan sedikit untuk dia agar dia termotivasi untuk terus belajar dengan maksimal. Kemudian kebebasan. Nah, ini memang semua manusia. Semua manusia pasti menginginkan kebebasan. Meskipun ada orang inginnya bebas. Nah, ternyata ketika berada di kebebasan, gak enak juga nanti ya. Nah, ini merupakan sebuah kebebasan dan kita harus berikan kepada murid. Tapi bukan diberikan, bukan dalam artian kita berikan 100% kebebasan tersebut pada dia. Kita harus memberikan kebebasan artinya sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki, yang dia inginkan. Misalnya kalau kita belajar sekarang, karena anak-anak pasti semuanya dengan HP, gitu ya. Setiap saat dengan HP, setiap saat dengan HP. Mereka tidak akan bisa berbicara dengan HP itu walau 1 menit. Nah, jadi kita berikan kebebasan sedikit, maka dalam pembelajaran kita itu bisa kita seringkan dengan seperti adanya SBK ataupun game ataupun apa namanya di awal itu tes kognitif ya, tes kognitif awal dengan menggunakan HP supaya ada kebebasan dia untuk pegang HP. Nah, setelah itu nanti dan serukan simpan kembali kebebasan dia itu sudah kita berikan walaupun hanya sesaat. Kemudian kesenangan, artinya mana yang namanya manusia pasti butuh kepada kesenangan dan ketenangan. Setiap hari minggu mungkin kita sering ya pergi ke tepi pantai untuk melepaskan penat. Untuk apa? Tujuannya mendapatkan kesenangan, ketenangan begitu. Dan begitu juga kita dalam belajar, mengajar ya. Mungkin bagi kita terlalu tertekan, bagi murid merasa tidak menyenangkan. Akhirnya kita harus membuat metode pembelajaran itu yang lebih menyenangkan. Kita yang mudah, siswa pun menyenangkan. Misalnya di metode yang saya lakukan, pembelajaran kalau misalnya dengan pribadi saya sendiri tidak
100% dengan menggunakan buku catatan. Maka siswa kita berikan kebebasan tidak menulis. Jadi tulisnya apa? Mereka ketika kita berikan diskusi kelompok, kita sempat HP sebagai media untuk membuat media pembelajaran mereka sendiri. Biasanya kita buat dalam Canva, di mana dalam satu kelompok tersebut mereka bisa bekerja bersamaan secara keenaman mereka itu bisa bekerja secara utuh dalam satu template. Jadi mereka tidak ada waktu lagi untuk duduk-duduk menunggu temannya yang bekerja. Nah, jadi dengan demikian itu bisa kita buat sebagai salah satu kesenangan bagi mereka dalam belajar. Apakah ini bisa diterapkan semua mata pelajaran? Saya rasa tidak bisa. Ya, kalau matematika, fisika, kayak itu agak susah. Ya, bisa beda. Mungkin kalau kritik susah ya, karena dulu pernah juga dikritik ketika di kuliah. Dosennya itu menyampaikan materi perhitungan, itu matematika teknik dengan menggunakan PPT. Seharusnya matematika itu tidak digunakan dengan PPT langsung. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan. Ini ya, kebutuhan kita manusia memang ingin menguasai. Meskipun kalau kita selaku guru ingin menguasai siswa semuanya, murid siswa. Pokoknya kalau saya katakan A tidak boleh B, kalau saya katakan B tidak boleh C. Nah, itu adalah kekuasaan kita. Nah, dari sini kekuasaan yang model-model seperti itu yang mungkin agak apa istilah namanya? Yang satu sisi bukan demokrasi, kalau demokrasi otoriter. Jangan kekuasaan kita seperti otoriter, tapi kita buat dalam bentuk demokrasi. Ya, artinya semua murid kita berikan kesempatan untuk mengembangkan pendapat, untuk mengemukakan pendapat tanpa melihat kekurangan dari dia. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yang seperti kita ketahui bersama itu adalah dorongan dalam diri kita manusia. Apakah itu dilakukan secara sadar atau tidak sadar untuk mendapatkan untuk sampai ke tempat tujuan tertentu. Nah, jadi di sini ada motivasi dari pribadi, dari dalam diri atau dari sebenarnya intrinsik. Ada juga motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Nah, misalnya dicontoh di bagian yang kolom berwarna pink ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan nilai motivasi berasal dari ekstrinsik. Karena dia takut dihukum sama gurunya, maka dia membuat tugas. Nah, itu bukan motivasi dari dalam dirinya, tapi karena nanti takut tidak mendapatkan, tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian di kolom warna biru, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Itu juga merupakan bagian dari ekstrinsik, motivasi dari luar. Dia tidak mau kerjakan kalau seandainya tidak ada imbalan dari gurunya. Misalnya kalau kita di sini, ketika sudah menjelaskan pelajaran, siapa yang cepat selesai maka akan diberikan nilai tambahan. Berarti itu motivasinya dari ekstrinsik, dari luar, bukan dari dirinya. Ini mungkin bisa kita terapkan sebenarnya kedua-duanya, bisa mulai dari ekstrinsik atau intrinsik, tergantung daripada ke si murid tersebut. Kemudian yang kolom itu, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kebajikan dirinya. Ini merupakan nilai intrinsik, motivasi diri. Artinya ini ketika mereka pergi sekolah, dia sudah punya kemauan dari dirinya sendiri untuk hadir ke sekolah, meskipun dia tidak ada keinginan untuk belajar. Berarti itu sudah ada motivasi dari dirinya untuk datang ke sekolah karena ada ingin belajar atau apapun gitu. Itu merupakan nilai dari dalam dirinya. Silakan. Oke. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua, ada hukuman dan ada penghargaan. Kalau hukuman itu efeknya menyakitkan, tidak nyaman, murid rasa takut, kemudian terlalu memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya berefek dia tidak jujur, kemudian murid itu menjadi rendah diri. Ya, segala sesuatu dia
apa namanya, sepertinya dia bagus, ternyata tidak gitu. Sering kita melihat di depannya bagus tapi di belakangnya tidak bagus. Oke, karena sudut pandang mata kita ya. Kemudian penghargaan karena dia efektif, diberikan penghargaan, kemudian merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu dihilangkan, penghargaan seperti ini. Selanjutnya. Nah, ini merupakan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensinya, penguatan jangka pendek. Kita perlu memberikan penguatan kepada murid. Setiap dia melakukan kesalahan, kita sadarkan dia, lalu kita tanyakan solusi kepada dia. Kemudian setelah punya solusi, dia sadar apa yang akan dia lakukan ke depannya akan dia ulangi. Nah, seperti itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ketika setelah kita memberikan bimbingan awal tadi, kita harus memonitor terus-menerus si murid tersebut. Kemudian ada stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa? Karena kita sudah mengobservasi mengontrol diri dia itu terus-menerus. Kemudian institusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, kita harus meminta pertanggungjawaban dari dia, ya, efek negatif ataupun efek positif yang akan dia dapatkan kalau seandainya dia melakukan hal tersebut. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika kita membahas ketika kita menggali informasi permasalahan yang dia miliki, itu jangan langsung kita serang dia, ya. Kenapa kamu mencuri? Pasti dia akan menjawab nanti saya tidak. Akan tetapi kita perlu membuat permasalahan yang dilakukan dengan santai. Ya. Misalnya seperti ini, ketika diketahui dia mencuri, kita datang menghadiri si siswa tersebut, menanyakan kondisinya, kemudian apa saja kesukaannya, bagaimana terus kemudian sampai pada titiknya ke permasalahan. Nah, ini mungkin kalau bagi pribadi saya baru begitu mampu ke situnya karena di proses pembelajaran, mungkin dari guru BK itu akan lebih mahir, gitu ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini salah satu institusi ketika kita ada permasalahan dia dan orang lain seperti bully, yaitu kita bisa menyatakan mereka dengan menghormati diri dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, karena tadi sudah ada restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau bahasa kita itu hukuman, tapi kalau hukuman kan cuma berefek jerak pada dia, tidak akan mempengaruhi pada teman. Tapi kalau restitusi itu kita menciptakan dia, kita sadarkan dia, kemudian ketika dia kembali kepada kelompoknya, dia sadar dan akan mengajak teman-temannya seperti yang ke arah yang bagus, seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya di tidak baik menjadi yang lebih baik. Memang cara ini lama prosesnya. Kita harus sering berlatih, ya. Tapi kalau guru kita sudah sering berlatih, jadi lebih mudah. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita akan mengetahui si murid tersebut dia mencuri. Jadi kita tidak langsung menyalahkan dia, tetapi kita memberikan pengetahuan ataupun menggali informasi. Kalau seandainya uang kamu yang hilang diambil sama orang lain, sedangkan kamu sangat membutuhkan uang tersebut untuk jajan di waktu istirahat, apa yang kamu rasakan? Itu salah satu contoh untuk menggali ataupun menyadarkan dia dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan. Ini kalau seandainya yang berbeda dengan bully atau tidak saling menghormati dan berbagai macam. Kemudian tawaran bukan paksaan. Seperti tadi ya.
kamu sudah yakin bahwa perbuatan kamu itu salah. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Seperti itu merupakan salah satu tawaran agar dia bisa merubah dirinya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam hati. Ini bukan melihat dalam hati harus dioperasi dulu, ini bukan. Tetapi kita melihat kalau kita ngomongnya dari hati ke hati. Artinya secara baik-baik, secara santai. Tadi ada pesan manusia ya, cinta dan kasih sayang. Dengan cara itu kita bisa bicara dengan baik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kita mulai potensi kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, kita ada sarankan diri dia dulu untuk mencari apa sebenarnya penyebab utama dari dia. Mungkin ada efek keluarganya atau efek ekonominya atau berbagai macam lainnya atau dari teman-temannya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi di sini kita bukan hanya melihat kepada kesalahan dia. Kamu sudah muncul ini hukum dalam bahasa dipotong mau nggak dipotong seperti itu Bapak ya. Tapi kita fokus pada karakter. Nah, kalau seandainya kamu mencuri uang orang lain kan hilang. Nah, ketika orang lain uang kita hilang, kita tidak bisa makan dulu lapar. Bagaimana kita cara memberikan makan terhadap teman kita yang ada uang tersebut? Misalnya seperti itu. Kemudian memuatkan dan fokus pada solusi. Di sini kita harus meyakinkan ataupun harus memberikan kepada murid harus mendapatkan solusi. Bagaimana cara pun dia harus mendapatkan solusi agar dia bisa menguatkan dirinya. Ini ya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini salah satu contohnya. Ya, guru marah dan siswa menjadi takut. Nah, dia hukuman yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu yang saya lakukan tidak begitu ya sebelumnya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini juga pernah saya lakukan sebelumnya. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas apakah membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, ini merupakan baru saya terapkan dalam 2 minggu ini. 1 minggu ini ya. Baru saya terapkan dalam 1 minggu ini. Dan modul itu berjalan 100% karena kita baru mendapatkan materi ini dalam 2 minggu yang lalu. Kita terapkan pelan-pelan. Dan ternyata ketika kita seperti ini, saya tidak merasa sakit hati, gitu ya. Kalau sebelumnya dengan cara seperti itu, karena itu buka PN udah nyawa dinaikkan gitu. Nah, ternyata ketika saya bekerja seperti ini, dia tidak membacakan tugas. Kita datang mengunjungi misalnya Muhammad, kapan diselesaikan tugasnya? Tugas gimana Pak? Kan kemarin ada diskusi kelompok. Nah, saya meminta kepada Anda sama teman-temannya untuk menyelesaikan diskusi tersebut. Oh iya Pak, sebentar lagi saya kerjakan. Jadi respon mereka pun sudah mulai membagus begitu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini juga baru saya jalankan pelan-pelan ketika mungkin kalau sebelumnya dari segi penilaian saya lebih tutup. Yang pernah memberikan kepada mereka kamu nilainya segini tidak. Tapi mulai semester ini saya akan mencoba untuk menyampaikan bahwa kamu harus ulang yang seperti ini, kamu harus banyak ini untuk meneliti nilai kamu sendiri. Dan terbuka di sini bukan terbuka terhadap nilai, tapi guru tersebut tidak memandang sebelah mata, harus saling ketika di depan guru tersebut dia harus melihat semuanya sama tanpa membedakan. Selanjutnya, nah 5 posisi kontrol. Di sini seorang guru ada 5 posisi kontrol di sini, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, kita di sini bisa menilai kepada diri kita pribadi masing-masing.
harusnya guru itu kelima-lima boleh ada, tapi harus melihat kondisinya bagaimana. Nah, kalau penghukum, misalnya seperti ini, karena kamu terlambat, silahkan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Itu merupakan penghukum. Sama seperti kita tadi, kamu tidak menyelesaikan PA ini, kamu harus kerjakan ini tugas-tugas lain 3 kali lipat lebih banyak. Itu merupakan salah satu contoh penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kita memberikan kepada si murid tersebut meyakinkan bahwa yang dia lakukan itu salah. Ya? Jadi ada pertanyaan seperti ini, berapa kali lagi Bapak harus memberitahu kamu? Nah, kalau dalam saatnya ada istilah gini, dunia kau ingat, menyatakan tak ingat benar. Ini juga sama seperti di sini ya. Nah, kita harus meyakinkan dia bahwa dia lakukan itu salah. Jadi ya, kita harus memberitahu kepada dia bahwa yang dilakukan itu salah dan dia harus menyadarinya. Kemudian menjadi seorang teman. Nah, jadi yang saya lakukan saat ini, saya berada di posisi teman dengan murid. Akhirnya kita ngobrol sama si murid tersebut dalam bahasa kasih saya, tidak lagi memarah-marahi. Akhirnya kita semua mengeluarkan emosi, meskipun baru 100% berjalan, karena masih baru awal-awal. Kemudian contoh di sini apa? Kenapa terlambat kemarin kan bisa tepat waktu kok? Besok jangan terlambat lagi ya. Itu kayak kita berbicara dengan si murid tersebut bagaikan dengan seorang teman. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau seperti tadi, setiap murid yang melakukan kesalahan kita akan monitor terus-menerus. Nah, kemudian ketika kita sedang memantau dia, kita bisa menanyakan dengan pertanyaan seperti ini, masih ingatkah konsekuensinya kalau terlambat lagi? Ini maksudnya sesuatu selalu terlambat. Jadi kita bisa menanyakan dengan hal seperti ini untuk menuju posisi kita itu sebagai pemantau. Nah, kemudian yang posisi yang kelima adalah manajer. Nah, manajer itu apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar? Kira-kira bagaimana agar kita bisa memperbaiki ini? Apa yang bisa melakukan untuk memperbaiki ini? Nah, kalau manajer ini kan lebih kepada seorang pemimpin, ya. Bagi kita selaku seorang pemimpin, bagaimana caranya untuk mengarahkan semua rakyat kita, semua warga sekolah ataupun siswa kita yang ada dalam kelas agar dia itu lebih teratur. Nah, jadi kita bisa memberikan pertanyaan seperti ini. Ini beberapa contoh pertanyaannya. Selanjutnya. Oke. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saya? Nah, ini keyakinan kelas. Sebenarnya peraturan kelas itu yang kita buat ya. Dari beberapa macam peraturan kelas itu bisa kita buat menjadi keyakinan kelas. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan sejak bersamaan? Jadi kenapa adanya peraturan tersebut? Karena ada tujuan efeknya ke depan. Kalau seandainya penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua, itu kan ada keyakinan yang ke depan untuk keselamatan. Nah, kalau seandainya terjadi kecelakaan, walaupun misalnya anggota yang lain cacat, maka bagian kepalanya masih terlindungi sedikit walaupun tidak 100%. Kemudian mungkin juga kalau misalnya kenapa harus kita menggunakan masker ataupun mencuci tangan, itu juga untuk kesehatan. Nah, itulah tujuannya kenapa kita membuatnya dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas dari yang tadi itu ya, misalnya nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika siswa ataupun murid yang melakukan sebuah kesalahan, kita harus menyadarkan dia, meyakinkan dia itu menjadi lebih sadar terhadap kesalahan yang dia lakukan itu. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita yakini bersama, yang berasal dari penyaturan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, jadi pada keyakinan kelas tersebut itu lebih kita mendiskusikan dengan murid. Jadi di awal pembelajaran mungkin kita bisa sedikit menerangkan kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa macam caranya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau di keyakinan kelas itu hanya poin-poin penting saja yang perlu kita sampaikan, ya, tidak semuanya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, bukan yang secara spesifik. Misalnya tentang masalah tiket, kemudian apalagi buang sampah sembarangan, kebersihan, dan berbagai macam lainnya, itu mungkin bisa kita kaitkan dengan masalah kesehatan. Keyakinannya ke kesehatan. Kemudian nanti jangan ada yang berbicara, jangan ada yang main HP, jangan ada yang terlambat. Itu kita bisa melatih si tersebut sebagai orang yang disiplin dan saling menghargai. Itu keyakinannya. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti saya menghormati, bukan kait negatif seperti dilarang ribut, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kita bisa menciptakan keyakinan kelas tersebut dengan kalimat-kalimat positif. Mungkin selama ini kita di kelas punya kesepakatan kelas dilarang pakai HP di saat jam belajar, misalnya seperti itu. Nah, itu kalimat tersebut kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk positif. Silakan HP disimpan pada saat jam belajar. Jadi bukan dalam bentuk di kalimat negatif. Begitu juga misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Kita bisa menyampaikan dalam kalimat positif, silakan buang sampah ke tempatnya, ya, atau ke dalam buang sampah. Jadi kita ubah kalimat-kalimat negatif itu menjadi yang positif. Nah, kalau misalnya andainya kita lakukan sekarang ini keyakinan kelas sudah bentuk positif, maka tidak perlu diubah. Yang perlu diubah hanyalah yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Makanya perlunya tadi ketika kita membuat kesepakatan itu keyakinan kelas ini, kita harus berdiskusi sesama warga kelas. Nah, jadi mana yang lebih penting itulah yang kita buat kesepakatannya dan kita sampaikan kepada seluruh murid supaya tidak terlalu banyak yang diingat, nanti kelupaan. Kalau bisa nanti setelah kita membuat dalam satu buah kesepakatan keyakinan kelas ini, kita perlu memaparkannya di dalam kelas agar murid bisa melihat kembali. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas ataupun sekolah. Kalau saya kita selaku wali kelas maka terapkan di dalam lingkungan kelas. Nah, kalau misalnya yang lebih tinggi lagi jabatannya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu lebih ke dunia sekolah. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita selaku warga sekolah, guru selaku salah satu warga sekolah juga ikut membantu untuk menerapkan kesepakatan keyakinan sekolah tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu, jangan cuma guru saja yang menyampaikannya. Ya. Ini tidak boleh ini, tidak boleh ini, tapi kita tanyakan kepada murid. Bagaimana rencananya pembelajaran hari ini? Dan yang paling tertantang, ya kalau saya sekali baru, pasti mereka itu meminta apa? Boleh pakai HP. Itu pasti dari siswa seperti itu, karena mereka tidak bisa rekam dengan HP, gitu ya. Nah, itu hal tersebut kalau tidak saya belajar dengan informatika lebih sering menggunakan HP, kita perbolehkan pakai HP pada saat yang memang dibutuhkan saja. Memang kita di dalam informatika hampir 75% menggunakan media HP untuk pembelajaran. Kemudian bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Nah, mungkin di awal semester seperti ini siswa masih kondusif, masih belum banyak yang bertingkah. Ternyata setelah satu semester kita melihat murid-murid kita itu sudah banyak yang bertingkah, maka itu bisa ditinjau kembali
kesepakatan mana yang perlu diubah. Nah, ini mungkin dari punya orang lain yang saya ambil karena di sini kalau kita terapkan secara seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagi pendekatan segitiga institusi ini merupakan hal yang baru yang kami dapatkan. Nah, institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu sama seperti tadi. Nah, jadi institusi memperbaiki hubungan bukan untuk menebus kesalahan. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini berbeda dengan hukuman ya. Kalau tadi kan langsung berpihak dari guru kepada murid. Tetapi kalau di institusi ini kita saling komunikasi antara guru dengan murid untuk mendapatkan apa yang bermasalah dari si murid tersebut dan kita mencarikan solusi secara bersama-sama. Nah, intinya kita di sini lebih kepada meyakinkan kepada si murid agar mereka sadar yang mereka lakukan itu salah, sehingga dengan cara-cara seperti ini kita bisa menemukan titik temu satu buah permasalahan dan bisa mendapatkan solusi. Nah, ini merupakan segitiga institusi. Jadi ada 3 macam yang di sebelah bawah terlebih dahulu untuk menstabilkan identitas. Nah, itulah tadi. Ketika kita ingin menggali informasi apa, kenapa dia melakukan hal tersebut, nah, di sini ada namanya menstabilkan identitas. Artinya si murid tersebut jangan langsung kita menyerangnya kamu salah. Ya. Nah, misalnya ini, kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, begitu ya. Nah, tapi ini yang wajar-wajar saja, karena nanti kan ada hal-hal yang memang kita pernah melakukan kesalahan, tapi tidak bisa kita sampaikan kepada si murid. Nah, misalnya, saya selaku yang pernah tinggal di pesantren, sering tiduran ketika jam 10 malam. Ya. Nah, akhirnya apa yang dijadikan? Dimandikan, ya, dimandi oleh guru yang bersangkutan supaya tidak mengantuk lagi. Nah, ternyata sampai sekarang masih mengantuk juga. Nah, jadi hal seperti ini kita mengatakan bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Seperti saya tadi, saya pernah tertidur, bukan tidur ya, tertidur. Nah, kita bisa meyakinkan kepada semua. Saya juga tahu bahwa Anda kurang tidur waktu malam. Nah, dari situ kita bisa menanyakan kenapa dia bisa terjadi tertidur di dalam ruang kelas ketika baca. Nah, jadi dari situ kita bisa menggali sedikit-sedikit. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang akan melakukan ini. Nah, ini juga merupakan kata-kata yang kita gali dulu identitas dari sini tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya seperti kita mengatakan alasan tersebut, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan tersebut. Nah, seperti tadi yang saya katakan, kamu sudah mencuri, kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencuri. Nah, misalnya dia menjawab nanti saya kelaparan, tidak ada uang itu. Jadi kita bahas ke solusi yang sedang dia alami. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini merupakan pertanyaan yang harus kita tanyakan. Artinya setelah kita menemukan apa kesalahan yang dia lakukan, kita menanyakan solusi kepada dia. Nah, inilah yang kami pelajari di CGP. Ada masalah dari kita. Lalu bagaimana solusinya? Jadi seperti itu yang kita belajar di CGP, seperti itu semuanya. Masalahnya dari kita, kemudian kita balik lagi bagaimana cara menyelesaikannya. Ya? Lo kenapa yang jenis cara kenapa? Cara kenapa? Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ketika tadi ya, misalnya mencuri, ini kan tidak baik dalam dalam hubungan sosial. Jadi kita bisa menanyakan, ini keyakinan apa yang keyakinan kelas apa yang kita sepakati sebelumnya? Pasti ini berarti saling menghormati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berarti itu kita menanyakan kepada dia agar kedepannya itu jangan terulang kembali kepada posisi yang sama.
dulu sebentar. Bu Yanti, kameraman. Kemudian segitiga institusi yang tadi sudah ada segitiganya. Ini sekarang kita lanjut ke sisi satu, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya dari kesalahan tersebut dia harus belajar, itu merupakan hal yang tidak baik. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita gali bahwa dari itu merupakan hal yang tidak baik. Bagaimana caranya sekarang dia tuh harus menemukan jalan agar mendapat jalan keluar yang lebih baik. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, itu tadi sudah ada kata yang terkait identitas yang gagal. Jangan kita kritik tersebut, kita harus menstabilkan murid. Kemudian ajukan pertanyaan. Seperti ini ya. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada memperbaiki masalah. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Nah, ini merupakan beberapa pernyataan dan pertanyaan yang bisa kita berikan kepada si murid untuk menggali masalah. Selanjutnya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap individu, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari komunitas stimulus menjadi stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ini merupakan beberapa pernyataan ketika memvalidasi tindakan yang salah. Jangan langsung kita ngegas, kemudian kalau bahasa ini. Tapi kita dengan bahasa dengan suara yang bagus, dengan suara yang lembut, dan si murid tersebut dia bisa menyampaikan dengan tenang. Tapi kalau seandainya kita menyampaikan dengan cara yang nada tinggi, pasti dia mau menjawab jujur, ternyata tidak jadi. Ajukan pertanyaan misalnya seperti ini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ini merupakan beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada semua. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita menemukan tadi menstabilkan, kemudian memvalidasi, dan kita menanyakan keyakinannya, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik seperti tadi, bahwa pada diri pribadi masing-masing kita itu ada motivasi dalam diri kita. Makanya itu kita dituntut untuk mengembangkan potensi tersebut. Makanya salah satu dari tugas guru CGP itu adalah dia pasti punya jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Disinilah ketika belajar CGP itu dihadirkan jiwa kepemimpinan tersebut dengan cara menggali masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian pertanyaan, beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Jadi kalau misalnya ada teman-teman penduduknya selalu mengambil di dalam kelasnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini mungkin saya tanyakan kepada semua beberapa pertanyaan tadi untuk menyadarkan keyakinan. Jadi demikian saja paparan dari saya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Karena waktu kita berasal, kita berikan 2 pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan.
sesuai dengan agama kita. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, dan terima kasih. Tadi kita lihat ada kesepakatan Kesepakatan kelas. keyakinan kelas sama peraturan kelas. Sementara kita tahu ya bahwa di peraturan kelas pasti nanti ada yang namanya punishment ya, hukuman. Nah, apakah di keyakinan kelas itu ada semacam hukuman bagi yang melanggar? Contoh tadi misalnya di aturan kelas biasanya tertulis kalimat dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, sementara di keyakinan kelas kita ubah bahasa menjadi bahasa positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, bagaimana kalau ada siswa di kelas nanti tidak membuang sampah pada tempatnya? Ya, semoga bisa demikian. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi terlebih dahulu soal yang pertama tadi dari Ibu Hera. Jadi apakah yang saya katakan itu sesuai dengan syariat Islam? Jadi kalau kita belajar dari syariat Islam, saya melihat lebih banyak yang kurang. Bahkan kalau saya perhatikan tentang masalah tadi pendidikan yang berpihak kepada murid, itu lebih duluan saya dapatkan di dalam kitab Al-Mu'allim seperti itu. Di mana pembelajaran tersebut memang kita kepada murid itu mengagungkan si murid tersebut agar dia mau terus belajar. Itu dalam kitab Al-Mu'allim mungkin bisa ya, kita gali lebih baik lagi. Nah, di sini salah satunya tapi di sini sudah dialihkan ke dalam metode Pancasila, profil tentang Pancasila. Jadi kalau kita ingin menghubungkan dengan ke sana, saya melihat di sini ada hal-hal yang kurang sesuai, ada juga yang sesuai. Contohnya tadi, seperti kita mengatakan bahwa setiap kita itu pasti punya kesalahan, ya? Pasti kita melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, sebenarnya itu bagi kita tidak boleh memaafkannya, tetapi di dalam materi ini bisa. Nah, kan kita tidak dianjurkan untuk membuka kesalahan kita itu kepada orang lain. Tapi kalau seandainya kita ingin mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa kita itu, selama itu masih berefek kepada positif, itu hal yang diperbolehkan. Nah, tetapi nanti ada beberapa memang yang saya lihat agak bertentangan gitu, sedikit. Sedikit saya lebih parah gitu. Iya, saya mengkhawatirkan seperti itu juga, Bu Hera. Kalau kita perhatikan dengan metode yang seperti ini, sepertinya anak generasi kita itu kayaknya terlalu dibebaskan, ya, terlalu dibebaskan. Kita guru tidak ada wewenang, begitu. Artinya kita menjadi seperti tadi ada lima posisi. Bahkan ada salah satu yang di Daily Call yang saya baca itu, semua orang itu pasti dia punya keinginannya sendiri. Orang itu bisa memprotes, begitu. Nah, itu salah satu yang sangat menentang sekali. Padahal kita di dalam Islam itu kalau ada orang yang melakukan kesalahan kita tegur. Tetapi kalau di sini orang tidak bisa menegur Anda, tapi hanya Anda sendiri yang bisa menegur dirinya sendiri. Ini sangat bertentangan dengan agama, gitu ya. Itu yang saya lakukan seperti itu. Ketika saya baca sendiri ya takut begitu. Tapi kita tetap mempertahankan akidah dan diri pribadi, kuatkan diri dahulu. Baik. Kita ambil yang positifnya saja, yang negatif kita simpan saja dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Nanti. Baik. Jadi kalau seandainya kita menerapkan keyakinan kelas, apa bedanya dengan hukuman? Contohnya hukumannya yang kita berikan. Nah, di sini kalau sudah kesepakatan kelas, kita membuat kesepakatan kelas antara kita dengan murid, maka mereka mengikuti sesuai dengan kesepakatan mereka itu. Misalnya seperti tadi, semua siswa kalau peraturan kelas tidak boleh melihat. Tapi kita ubah kepada kesepakatan kelas
disiplin positifnya, semua siswa wajib menyimpan hati ketika belajar. Nah, kalau ada bagaimana? Nah, itu namanya nanti restitusi. Kalau di dalam materi CGP ini, itu kita buat restitusi. Artinya kita datang, jumpai dia, boleh kita menanyakan apa kabarnya, bagaimana kondisinya saat ini, udah makan atau belum, masih mengantuk, udah tidur semalam. Pokoknya kita buka wawancara yang dia itu nyaman terlebih dahulu, kemudian baru kita sampaikan nanti kepada inti pokok pembahasan, gitu ya. Kita sudah pernah membuat sebuah kesepakatan kelas sebelumnya di kelas bahwa ketika belajar itu HP-nya disimpan, apa keyakinan kelasnya. Berarti saya menghormati, maka kamu sudah menghormati kepada guru yang mengajar sekarang. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia mengatakan belum, jadi apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk mengubah sikap seperti ini? Mungkin saya seperti itu. Memang jalannya panjang sekali. Kenapa saya bilang ada hal-hal yang perlu bertanya? Kalau kita pikirkan seperti ini, jadinya pembelajarannya 2 jam itu cuma 15 menit. Ya. Yang lain lebih kepada mendisiplinkan murid itu. Saya rasa cukup sampai di sini saja untuk destinasi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian saya, mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian diskusinya, sangat mengedukasi ya. Cuma mungkin ada pergolakan sedikit mungkin tadi seperti Bu Era sampaikan ya, ada perbedaan antara disiplin positif yang harus kita jalankan dengan peraturan syariat Islam yang kita punya di daerah kita yang sendiri. Nah, saya pikir itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita sesuaikan saja dengan kondisi siswa-siswi kita. Mungkin itu saja. Dan kalau tadi saya bisa mengambil beberapa kesimpulan sedikit ya untuk Bapak Ibu sebentar saja mungkin apa itu disiplin positif, bahwa penting kita terapkan di siswa-siswi kita karena kita dituntut sekarang untuk kurikulum merdeka. Artinya sesuaikan dengan peraturan. Undang-undang itu dibuat untuk dijalankan. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau itu benar-benar bermanfaat bagi kita dan siswa kita untuk keberlanjutan keberhasilan siswa kita, ya kita jalankan bersama. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk terutama Pak Juyadi. Semoga hari ini Pak Juyadi mendapatkan nilai terbaik nanti untuk CDP-nya ya Pak ya. Kita doakan bersama. Terima kasih juga untuk Pak Dede yang sudah membantu sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu tetap semangat kita mendidik dan mengajar anak murid kita untuk mencapai prestasi yang mereka inginkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini siapa? Ada Fatimah. Fatimah, kenapa dia? Izin. Oke. Baik, Bapak hari ini ingin membahas tentang masalah kesepakatan kelas kita, ya. Ini merupakan di awal pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran nantinya, kita semuanya harus membahas tentang kesepakatan kelas. Oke, ada 3 macam yang akan kita bahas di sini. Yang pertama kesepakatan kelas, kemudian disiplin positif, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Oke, nanti silakan anak bapak semuanya memberikan informasi apa saja yang kita butuhkan untuk disiplin positif, keyakinan kelas, dan juga kesepakatan kelas. Sudah siap semuanya? Ya, oke. Mudah-mudahan dengan adanya nanti satu buah kesepakatan ini, satu buah keyakinan kelas, kita bisa menerapkan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Baik, pertama sekali kita akan membahas dulu kesepakatan kelas. Oke, kira-kira yang pertama apa? Oke, silakan. Hadir ke sekolah tepat waktu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Pakaian sesuai dengan peraturan. Pakaian sesuai dengan peraturan. Oke. Ada lagi? Ya? Baca doa sebelum belajar. Oke. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Jangan ribut. Oke, singkat aja ya. Oke. Ada lagi? Boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum. Oke. Ada lagi? Boleh menggunakan HP dan Oke. Oke, ada lagi? Ya? buang sampah sembarangan. Oke. Ada lagi? Boleh tidur. Boleh? Tidur. Oh. Oke, ada lagi? Kamar mandi minimal 2 orang. Ke kamar mandi minimal 2 orang. Bukan maksimal ya? Oke, ada lagi? Ya? Tidak boleh? Dalam laci. Oke. Ada lagi? Istirahat 5 menit sebelum belajar. Oke. Istirahat 5 menit sebelum belajar ya? Oke, ada lagi? Apa? Yang tidak piket denda. Oke. Oke, ada lagi? Menjaga kerapian kelas. Menjaga kerapian kelas. Ada lagi? Boleh mendengarkan musik. Boleh mendengarkan musik. Oke. Oke, ada lagi? Baca Al-Quran bersama. Masih ada lagi atau kita cukupkan? Oke. Keluar masuk kelas minta izin. Oke. Oke, ada lagi? Udah cukup ya? Oke, udah banyak sekali kita bahas tentang kesepakatan kelas. Nah, coba abang-abang dan kakak-kakak semuanya memperhatikan yang 16 kesepakatan kelas yang sudah kita tulis ini, yang diantaranya itu bersamaan ataupun ada kemiripan, itu kita bisa gabung kedua-duanya, dan kalimat-kalimat yang negatif yang ada di sebelah sini itu kita ubah menjadi positif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam disiplin positif. Oke.
Jadi berdasarkan 16 poin di sini, kita masukkan ke sini ke disiplin positif. Kira-kira yang pertama apa? Silakan. Baca Al-Quran dan doa belajar. Oke. Baca Al-Quran dan doa belajar. Berarti di sini bergabung dua ya. Yang 15 dengan yang poin nomor 3. Oke. Kemudian apa lagi? Silakan. Menjaga ketenangan kelas. Oke, ada lagi? Makan dan minum disesuaikan dengan situasi kelas. Oke. Makan dan minum disesuaikan ya. Disesuaikan Oke. Ada lagi? Silakan. Apa? Oke, smartphone digunakan sesuai dengan instruksi. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Buanglah sampah pada tempat. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ada lagi? Ya? Istirahat sesuai dengan instruksi guru. Beristirahat sesuai dengan instruksi guru. Oke. Ada lagi? Minta izin ke kamar mandi. Minta izin ke kamar mandi. Ada lagi? Ya? Menjaga barang bawaan. Oke, ada lagi? Selamatkan diri Anda dengan melaksanakan piket tepat waktu. Selamatkan. Diri Anda dengan melaksanakan piket. Oke, boleh kita singkatkan ya kakak ya. Berarti laksanakan piket. Oke, nanti kalau ada konsekuensinya supaya terhindari daripada konsekuensi tersebut. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, silakan. Minta izin saat keluar masuk kelas. Oke. Oke, ada lagi? Hadir ke kelas tepat waktu. 11. Oke. Hadir ke kelas ya. Berarti boleh kita sampaikan dengan ini satu lagi ya. Hadir ke sekolah dan kelas ya, sekaligus ya. Oke. Hadir ke sekolah dan kelas tepat waktu. Oke, ada lagi?
sesuai dengan kebijakan sekolah. Pakailah pakaian sesuai kebijakan sekolah. Oke. Oke, kira-kira ada lagi yang mau dibahas? Udah ya? Oke, apakah kedua ini sudah mencakupi ke semua ini? Sudah. Oke. Baik, berarti kalau sudah kita langsung ke keyakinan kelas. Oke. Nah, keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebajikan yang terdapat dari disiplin positif yang ada di sini, ya. Nah, kira-kira yang pertama apa? Ya, religius. Oke. Oke. Yang kedua, kira-kira apa? Beradab dan saling menghormati. Oke. Beradab saling menghormati. Oke. Yang ketiga, ya, sopan santun dan beradab. Oke. Yang keempat, ya, saling menghormati dan beradab. Oke. Oke, yang kelima, ya silakan. Kebersihan dan keindahan. Oke. Oke, apa lagi? Nomor 6. Siapa nomor 6? Nomor 6? Patuh dan saling menghormati. Patuh dan saling menghormati, ya. Oke, nomor 7. Sopan santun. Sopan santun. Oke. Nomor 8. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang ke-9. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab juga. Oke. Kemudian apa lagi? Yang ke-10. Menghormati. Menghormati. Oke. Yang ke-11, ya, disiplin. Yang terakhir 12, ya, silakan. Disiplin. Oke. Baik. Nah, jadi ini sudah ada 12 ya keyakinan kelas. Kemudian kita gabungkan yang sama-sama. Oke. Di sini religius 1 ya. Oke, religius dia ada 1. Di poin nomor berapa di sana? Nomor 1. Oke. Kemudian beradab. Ya. Oke. Beradab di sini ada beberapa. Poin-poin yang berapa aja di sana? Yang beradab di sini? 2, 3, 4. Itu saja? Oke.
Kemudian saling menghormati. Bentar ya. Ada nomor berapa aja di sini? 2. Nomor 2. 4, 6, 10. Oke, berapa lagi? Sopan santun. Oke. Oke, kira nomor berapa aja? 3, 7. Oke, udah? Kemudian apa lagi? Kebersihan, keindahan. Nomor? 1 aja ya? Oke. Nah, selanjutnya? Patuh. Oke, patuh. Nomor berapa? 6. Nomor 6. Oke. Bertanggung jawab. Oke. Nomor berapa aja? 8. Udah? Oke. Kemudian disiplin. Disiplin berapa aja? 11, 12. Oke, apakah sudah ada semuanya? Sudah. Oke, baik. Berarti di kelas kita sudah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ada nilai-nilai kebajikan yaitu religius, beradab, saling menghormati, sopan santun, kebersihan dan keindahan, patuh, bertanggung jawab, dan disiplin. Oke? Nah, jadi nilai-nilai inilah yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari selama proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah Anda masing-masing. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas semuanya ya? Oke. Nanti kita akan kita buat dalam satu buah poster dan kita tempelkan di dalam kelas supaya semua warga kelas kita ini 10-3 bisa melihat di di poster tersebut untuk keyakinan kelas kita. Oke. Jika tidak ada yang dibahas lagi, maka saya rasa cukup sampai di sini saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisya Mauliza Anaya dari kelas 10-3. Setelah mendengar paparan dari wali kelas saya tentang kesepakatan kelas, disiplin positif, dan juga keyakinan kelas, saya sadar bahwa peraturan di kelas tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa melaksanakannya dengan mudah dan juga tidak merasa menjadi beban dan juga mudah diingat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratista Putri Ansari dari kelas 10-3. Setelah saya mendengar paparan dari wali kelas tentang disiplin kelas dan peraturan-peraturan kelas, menurut saya itu peraturannya tidak terlalu banyak, jadi mudah untuk diingat. Karena adanya keyakinan kelas, sehingga lebih mudah diingat dan lebih mudah diterapkan, sehingga lebih terarahkan ketika dalam pembelajaran. Demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Namanya siapa? Rahmat Alfalah. Oh, Alfalah. Oke. Tinggal di mana Alfalah? Tinggal di Atik Jawa. Atik Jawa. Oke. Rahmat Alfalah tahu nggak kenapa saya panggil ke sini hari ini? Enggak, kenapa? Oh, gitu. Jadi kemarin kan ada guru informatika, ya. Jadi beliau menyampaikan kepada saya bahwa Alfalah ada main HP ketika belajar dengan beliau. Apakah benar seperti itu? Saya nggak ada main HP, nggak tahu, nggak ada. Nggak ada. Selama proses pembelajaran kamu nggak pernah pegang-pegang HP? Ada sebentar, cuma untuk lihat jam aja gitu. Untuk lihat jam. Oke. Apakah melihat jam itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dilihat atau bagaimana? Nggak butuh wali sih.
Betul kali. Berarti kalau seandainya kita tidak melihat jam, boleh-boleh saja kan? Boleh. Boleh. Apakah sudah diberitahu sama guru informatika tidak boleh pegang HP ketika jam pelajaran? Ada. Kenapa alasan daripada Al-Falah ingin sekali melihat jam di HP? Biar tahu sekarang jam berapa. Oh begitu. Nah, apakah sekarang Al-Falah menyadari bahwa itu sebuah kesalahan? Itu bukan kesalahan besar mungkin, soalnya kan cuma lihat jam sebentar aja gitu. Oke. Nah, berarti kalau menurut Al-Falah itu bukan sebuah kesalahan ya. Nah, tetapi guru yang bersangkutan mengizinkan atau tidak? Enggak. Berarti kalau sudah tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh guru, maka itu sebuah kesalahan. Nah, yakin itu sebuah kesalahan berdasarkan peraturan kelas atau keyakinan kelas yang disampaikan oleh guru? Di peraturannya ada dibilang nggak boleh main HP. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa yang bisa Al-Falah perbaiki untuk kedepannya? Saranin wali kelasnya untuk taruh jam dinding di kelasnya biar nggak lihat jam di HP lagi. Oh gitu. Oke, bagus sekali ya. Berarti nanti disarankan ke wali kelas. Nah, ya berarti di posisi ini saya ya agar ada jam dinding di dalam kelas. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk teman-teman kamu? Untuk teman, kalau main HP, kalau mereka main HP lama kali, saya mungkin bakal coba tegur biar nggak main. Oke, gitu. Berarti kamu akan berusaha untuk menegur teman-teman yang sedang main HP. Oke. Kemudian, apakah dengan cara yang Al-Falah bilang tadi itu akan aktif, bisa terlaksana di kelas, atau ada cara lain lagi yang lebih bagus? Cara lain kalau gurunya masuk pelajaran gitu, sebelum mulai pelajarannya HP dikumpulin aja dulu. Begitu. Oke, baik. Baik, saya rasa berarti itu saja ya. Rahmat Al-Falah, mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi dan bisa diterapkan kepada teman-teman ya, menjadi sebagai promotor untuk teman-teman agar tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran ya. Baik Al-Falah, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Silakan kembali ke kelas. Namanya siapa? Nama saya Rizky Kaidarlian Syaputra. Oke. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di Pungi Jurong. Pungi Jurong. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, saya sehat hari ini. Udah makan? Udah. Oke, baik. Nama panggilannya apa sih? Rizky ya? Ya, Rizky. Rizky. Oke. Rizky, kemarin saya ada dapat informasi bahwa Rizky ada buang sampah sembarangan. Apakah benar enggak itu? Enggak Pak, saya enggak ada buang sampah sembarangan. Yakin bahwa kamu tidak pernah buang sampah sembarangan? Saya yakin Pak. Jadi siapa juga yang membuang sampah kemarin itu di dekat kelas 13 kemarin itu? Saya nggak tahu Pak, karena saya nggak ada buang sampah sembarangan. Ya. Kamu kemarin makan apa? Kemarin saya makan ayam King Fried Chicken. Oke. Setelah kamu makan ayam King Fried Chicken tuh kamu buang di mana sampahnya? Saya buang di tong sampah. Tong sampah. Ada masuk ke dalam tong sampah enggak? Enggak ada Pak. Enggak ada. Oke. Nah, baik, saya tahu bahwa kita selaku manusia memang ada yang melakukan kesalahan. Nah, kira-kira ini ke depannya Rizky apa yang harus dilakukan agar tidak terulang lagi? Mungkin saya akan lebih menyadarkan diri lagi untuk mengintrospeksi diri agar lebih bijak lagi dalam membuang sampah di tempatnya, karena akan merusak lingkungan mungkin kalau saya buang sembarangan. Oke. Nah, jadi apakah Rizky menyadari bahwa hal itu tersebut tidak baik?
Saya menyadari, Pak. Menyadari. Oke. Apa nilai kebajikan kalau seandainya kita buang sampah pada tempatnya? Lingkungan kita akan lebih bersih, asri, udara juga lebih segar dan tidak bau pastinya. Oke. Nah, apa yang akan kamu lakukan kepada teman-teman kamu? Mungkin saya akan lebih mengajak mereka untuk buang sampah pada tempatnya dan mungkin akan menempelkan poster-poster iklan untuk membuang sampah pada tempatnya di mading sekolah. Oke, bagus sekali. Saya rasa kamu berarti sudah menyadari ya tentang kesalahan tersebut. Ya, Pak. Dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ke teman-teman yang lainnya bahwa setiap kesalahan itu pasti ada solusinya. Jadi ketika Rizky membuat melakukan hal tersebut kan pasti ada alasannya. Tadi alasannya juga harus disampaikan ya. Oke, nanti semoga harapan ataupun cita-citanya dari Rizky bisa terwujud dengan baik. Oke, terima kasih Rizky atas hari ini yang sudah membersamai dengan saya. Mudah-mudahan ke depan bisa terwujud apa yang diinginkan. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Silakan masuk kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.